Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan jika saudara-saudari sekalian dalam keadaan kurang sehat, saya doakan agar kita semua akan memiliki kesehatan, baik secara jasmani maupun kerohanian. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami, berikan kami Roh Kudus, agar kami dapat mengerti setiap firman, kami boleh menerimanya dengan sepenuh hati, kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita dengan judul Yesus Imam yang Setia. Pelajaran kita pada saat ini, pelajaran yang ke-6 di triwulan pertama ini di tahun 2022. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Ibrani pasal 5 sampai 7, Paulus memperkenalkan Yesus sebagai imam besar surgawi kita, wakil kita di hadapan Bapa. Imam besar, bagaimana itu mungkin? Para imam harus anggota suku Lewi, yaitu keluarga Harun. Bukankah Yesus termasuk suku Yehuda? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Kita akan mempelajari mengapa dan bagaimana perubahan garis keturunan imam ini terjadi. Kita juga akan menemukan imam yang sempurna, Yesus. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Untuk itu di pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini kita akan mempelajari perannya, yaitu sebagai perantara yang murah hati dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10, dan kemudian silsilahnya menurut peraturan Melkisedek dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian haknya mengubah hukum Ibrani 7 ayat 11 sampai 16, dan peraturannya perjanjian yang lebih baik dalam Ibrani 7 ayat 17 sampai 22, dan yang terakhir karakternya imam yang sempurna dalam Ibrani pasal 7 ayat 26. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini perantara yang murah hati. Kalau di dalam Ibrani pasal 5 ayat 9 katakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Menjadi perantara antara Tuhan dan manusia adalah salah satu tugas para imam, bukan? Para imam dapat sepenuhnya memahami orang karena mereka sama berdosanya dengan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mereka harus, yaitu apa? Harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Ya, Ibrani 5 ayat 2. Jadi imam ini harus sepenuhnya paham tentang orang-orang tersebut. Yesus bukanlah orang berdosa, tetapi Dia mengambil sifat kita dengan disempurnakan dalam ketaatan dan penderitaan. Kalau kita baca dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Dengan cara ini
maka Dia membuktikan bahwa Dia dapat memahami kita dan mengasihi kita. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia memenuhi syarat sebagai imam karena ketaatannya, karena penderitaannya yang Dia alami, dan kehidupannya yang sempurna, sehingga Dia menjadi perantara antara Allah dan kita manusia. Ibrani 5 ayat 9 sampai 10. Pada bagian yang kedua, kita akan melihat menurut peraturan Melkisedek. Dalam Ibrani 5 ayat 10 katakan, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Apa artinya? Apa maksudnya? Melkisedek, perlu kita ketahui bahwa Melkisedek ini Raja Salem. Dalam Kejadian 14 ayat 17, dia memberkati Abram ketika dia kembali dari pertempuran Kedorlaomer dan sekutunya untuk membebaskan keponakannya Lot. Nah, Melkisedek juga adalah imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek hanya disebutkan sekali lagi dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam Mazmur 110 ayat 4. Paulus menggunakan ayat itu untuk memperkenalkan kisah tentang raja dan juga imam sekaligus imam sebagai contoh dari Yesus. Melkisedek dalam Ibrani 7 ayat 3, Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah. Apa maksudnya? Yesus adalah raja dan imam. Dia adalah kekal. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ibrani 7 ayat 3 katakan. Yesus bukan keturunan Melkisedek, tetapi keimamatan Yesus serupa dengannya. Ya, bisa mengerti ya sampai di sini. Dia juga berkuasa, berhak mengubah hukum. Dalam Ibrani 7 ayat 16 katakan, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Para imam menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, tetapi mereka ini tidak sempurna. Mereka masih harus mempersembahkan korban untuk dosa mereka sendiri di dalam Ibrani pasal 7 ayat 27. Karena itu, mereka juga tidak dapat membuat orang lain menjadi sempurna, karena mereka juga manusia berdosa. Selain itu, korban bukanlah sarana menuju kesempurnaan. Kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 1 dijelaskan di sana. Manusia berarti memerlukan imam yang sempurna, yaitu yang dapat menyempurnakan kita di hadapan Bapa. Hukum keimamatan harus diubah karena tidak ada keturunan Harun yang sempurna. Ibrani 7 ayat 11 dan 16. Itulah sebabnya kenapa ini harus diubah, karena kita harus mencari yang sempurna, dan itu hanyalah Tuhan Yesus. Dia berhak mengubah hukum keimamatan dari peraturan Harun ke peraturan Melkisedek, ya, Raja Salem. Dia berperan sebagai imam dan juga sebagai raja, luar biasa. Dan inilah yang menjadi bagian dari Yesus Kristus, mengubah hukum upacara korban, ya, dari banyak hewan korban kepada hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di Kalvari menebus saya dan saudara. Dan dia juga membuat perjanjian yang lebih baik. Apa maksudnya? Apakah yang lama itu tidak baik? Tidak. Mari kita lihat dalam Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, ya. Perjanjian lama didasarkan pada keimamatan Harun. Oleh karena itu, sebuah perjanjian baru diperlukan karena hukum keimamatan telah berubah, ya, dari keimamatan pimpinan dari Harun, yaitu mereka sama manusia berdosa, tidak sempurna, harus
Sedangkan manusia berdosa butuh imam yang sempurna, dan ini diubah. Dalam perjanjian baru, kelemahan para imam digantikan oleh hidup yang tidak dapat binasa, kehidupan kekal dari penjamin kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, Dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Selanjutnya, sumpah dalam perjanjian baru ini merupakan jaminan. Sumpah manusia berakhir ketika orang itu meninggal. Tetapi sumpah Bapa tentang keimamatan Yesus adalah kekal, karena mereka tidak akan pernah mati. Dalam Ibrani 7 ayat 21. Dan janji Tuhan ini pasti. Imam manusia meninggal, sumpahnya berakhir ketika dia meninggal. Tetapi Yesus, dia bangkit di sana, dan janjinya pasti. Itulah sebabnya janji keimamatan Yesus adalah kekal, karena tidak akan pernah mati. Imam yang sempurna, bukan? Ibrani 7 ayat 26 katakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, artinya sempurna, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus Tuhan kita? Imam yang sempurna harus saleh. Secara harfiah, saleh atau menyenangkan Tuhan, artinya dia melakukan kehendak Tuhan. Siapa yang bisa melakukan kehendak Tuhan? Hanya Yesus Kristus. Tidak bersalah, artinya tidak jahat atau pendendam, ya kan? Manusia cenderung pendendam dan hatinya jahat. Dia selalu harus berbuat baik kepada orang lain dan tidak pernah berpikir buruk. Ada di antara kita yang tidak pernah berpikir buruk? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Dan inilah syarat imam yang sempurna. Kemudian yang ketiga, tanpa noda. Murni, tanpa dosa. Dan itulah Yesus. Dia dicobai dalam semua hal, namun tanpa dosa. Luar biasa, bukan? Terpisah dari orang-orang berdosa. Apa artinya? Dia terpisah dari orang berdosa ketika dia naik ke sorga, dan sekarang dia mengantarai atas nama mereka yang berdosa. Kita semua, saudara-saudaraku. Dan yang terakhir, dia harus lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Mazmur 57 ayat 5 dan 118 ayat 5 katakan, dia ditinggikan di atas segalanya seperti halnya Allah. Yesus Kristus luar biasa. Imam yang sempurna. Dia saleh. Dia tidak bersalah. Dia tanpa noda. Dia terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Itulah imam yang sempurna. Pena Inspirasi menuliskan dalam Testimonies for the Church volume 8 chapter 29 halaman 178. Dia katakan seperti ini. Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Dia telah menjanjikan perantaraan pribadinya. Dia menempatkan seluruh kebajikan kebenarannya di pihak pemohon. Ketika kita mendekati Tuhan melalui kebajikan jasa penebus, Kristus menempatkan kita dekat di sisinya, melingkari kita dengan lengan manusianya, sementara dengan lengan ilahinya, dia menggenggam tahta yang tak terbatas. Dia berjanji untuk mendengar dan menjawab permohonan kita. Luar biasa, saudara-saudaraku. Dia berjanji, dan janjinya kalau kita belajar Alkitab, janjinya itu selalu ditepati dan pasti terbaik apa yang dia lakukan. Maka dari itu,
ketika Dia berjanji untuk mendengar dan Dia berjanji untuk menjawab setiap permohonan kita. Segala kehidupan kita, segala aktivitas kita, kita harus serahkan sama Dia. Minta permohonan dari Dia saja. Luar biasa Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi pengharapan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa Dia adalah imam yang benar, imam yang sempurna berdasarkan firman Tuhan. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mau menjadi imam yang sempurna bagi kami, mengantarai kami dengan Bapa. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami dimampukan, kami dituntun untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Untuk itu, setiap kehidupan kami musrahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.